Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Soalnya adalah perhatikan gambar segitiga berikut. Kemudian ini ada pilihan gandanya. 2 akar 3, 2 akar 7, akar 3 4, 2 akar 10, 2 akar 19. Nah, di sini segitiga yang dimainkan adalah segitiga sembarang. Sebelumnya diingatkan kembali, di sini ada trik cepatnya kalau ingin menjawab soal untuk mencari X ini sisi dengan menggunakan dua aturan. Kalau dia segitiga sembarang, aturan yang digunakan adalah aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus itu kan rumusnya adalah A sin A sama dengan B sin B dan C sin C. Ciri-cirinya adalah yang pasti yang namanya aturan sinus itu akan digunakan apabila dia sehadap. Nah, sudut itu sehadap, kemudian diketahui dua sudut dan satu sisi, atau satu sudut dua sisi. Nah, sebaliknya, kalau rumus kosinus itu diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Nah, kita lihat di sini, ini diketahui dua sisi dan satu sudut apit. Berarti rumus yang digunakan adalah rumus aturan kosinus. Oke. Sekarang kita kerjakan menggunakan aturan kosinus. Rumusnya adalah tadi di sini A kuadrat plus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC cos A. Kalau dia yang dicari adalah B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kalau C juga seperti itu. Nah, karena di sini adalah X, yang diketahui X, berarti kita menggunakan rumusnya adalah X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan sisi yang diketahui adalah 4. Langsung saja 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali 6 cos 60 derajat. Di sini 16, 6 dikuadratkan 36 dikurang 2 kali 4 8, 8 kali 6 48 cos 60 itu adalah setengah. 16 ditambah 36 itu adalah 52. Kemudian 48 dibagi 2 itu 24. Nah, didapat di sini 28. Karena di sini X kuadratnya 28, maka untuk mencari X, maka kita akarkan. Akar dari 28 sama dengan akar 4 kali 7 sama dengan 2 akar 7 cm. Nah, berarti jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 7 dari Ananda Rida, kelas 12B, diagram lingkaran. Perhatikan gambar diagram lingkaran di sini. Di sini ada kegambaran hobi siswa di kelas 10 SMA, menyanyi 25%, menggambar 25%, kemudian olahraga 37,5%, kemudian menari 12,5%. Nah, di sini jika banyak siswa yang hobi olahraga adalah 75 orang, maka banyak siswa yang hobi menari adalah. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus perbandingan.
karena yang dibandingkan antara menari dengan olahraga, sedangkan perbandingan menari dengan olahraga itu adalah 12,5. Kalau menari 12,5, 12,5% yang ditanya X, ya. Kemudian olahraga atau saya singkat Olga, di sini 37,5%. Ada 75 orang. Di sini kita bisa melihat perbandingannya 12,5 dibagi 37,5 itu perbandingannya adalah 1:3. 1:3. Nah, tadi di sini X, kemudian 75 tadi untuk olahraga. Nah, kalau dia perbandingan seperti ini adalah perbandingan lurus. Kalau perbandingan lurus tinggal kita kalikan silang saja. Berarti 3X sama dengan 75. Berarti X sama dengan 25 orang. Nah, gampang bukan? Oke, jawaban A. Oke, soal nomor 8 dari Amalia Soleha, ini kelas 12B, masih menanyakan diagram lingkaran, cuma dengan soal yang agak sedikit berbeda. Kalau tadi menggunakan persen, di sini menggunakan derajat. Kita lihat soalnya, perhatikan gambar di samping yang menunjukkan data penelusuran tamatan SMK Nusa Bangsa. Pertanyaannya, jika diketahui tamatan yang belum bekerja 18 orang, maka siswa tamatan yang berwirausaha adalah. Ini sama konsepnya dengan soal nomor 7, masih rumus perbandingan. Berarti cara menjawabnya juga sama. Tapi yang di sini tidak diketahui wirausaha itu berapa derajat. Caranya untuk mencari wirausaha yaitu sama dengan, berarti total satu lingkaran itu 360 derajat dikurang yang diketahui tadi apa? PTN 100. Kemudian tambah 120 tambah 45 derajat tambah 15 derajat tambah 60 derajat. Ini sama dengan 360 derajat. Kalau kita jumlahkan semuanya ini adalah 340. Maka didapat wirausaha itu 20 derajat. Nah, sekarang konsepnya tadi apa? Perbandingan lurus. Berarti yang belum bekerja tadi 15 wirausaha 20 derajat sama dengan ini tadi yang belum bekerja ini diketahui 18 orang. Kemudian yang wirausaha yang ditanyakan. Nah, karena dia perbandingan lurus maka dikalikan silang. Jadi 15X sama dengan 20 dikali 18. 15X sama dengan 360. X sama dengan 360 dibagi 15 didapat 24 orang. Oke, jadi jawabannya D. Sebenarnya ini soal seperti ini juga
selain dari rumus juga bisa menggunakan konsep logika. Logikanya, kalau di sini 15 derajat aja dia 18 orang, berarti kalau 20 derajat itu kalau dilihat dari kemungkinan jawaban ini 18 jelas salah. Kalau 54 jauh sekali. Ke atas-atasnya makin jauh ya. Jadi yang kemungkinan yang benar itu adalah 24.